baik pemirsa, untuk membahas mengenai investasi di tengah pelemahan rupiah sudah hadir bersama kami Bapak Daru Disono. Beliau adalah Senior Research and Analyst dari Monex Investinor Futures. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, bicara mengenai pelemahan rupiah begitu terjadi, kita juga sempat bahas kemarin begitu terkait dengan sektor-sektor lainnya. Nah, khusus untuk investasi begitu, Kak, kalau misalnya kita bisa melihat apa yang Anda lihat kondisinya terkait dengan pelemahan rupiah, apakah investasi masih menarik di Indonesia? Iya, kalau kita lihat depresiasi dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika, efek psikologis terhadap investasi atau iklim investasi di tanah air kita tentu cukup beragam ya. Artinya memang ada efek psikologis itu ya. Namun demikian kalau kita melihat ya, iklim investasi ternyata masih cukup bagus ya, cukup menggiurkan. Ini terlihat dari jumlah investor yang masih cenderung untuk mencari tempat-tempat investasi yang masih cukup aman. Oke, berarti pengaruhnya tidak terlalu signifikan begitu ya, dan mungkin ada beberapa jenis investasi aja begitu yang terpengaruh. Oke, baik. Memang ini sangat menarik begitu ya, Mas ya. Tadi Anda katakan aman begitu. Investasi apa sih yang di tengah pelemahan rupiah begitu? Apakah yang jauh begitu dari kurs begitu, dari nilai tukar mata uang begitu, atau seperti apa untuk investasi? Ya, dari dulu sampai sekarang ya, investasi sektor real yang masih banyak diminati oleh masyarakat atau investor itu adalah emas ya, emas dan kedua properti. Dua sektor real itu yang sampai saat ini masih menjadi tujuan target investasi. Primadona investasi begitu ya. Berarti emas dan juga properti. Emas dan properti. Tapi kalau kita lihat juga dalam beberapa pekan terakhir begitu, sebulan terakhir juga kita lihat pelemahan terhadap emas begitu ya. Sempat terjadi begitu kalau kita lihat harganya di pasar dunia. Nah, Anda menilai apakah pelemahan ini kan saat ini sekarang kondisinya sudah bullish kembali begitu. Saatnya kita berinvestasi atau kita hold dulu, wait and see dulu begitu sampai kita tahu harga emas akan stabil di level berapa? Iya. Bagi masyarakat yang mencermati keadaan global ya, tentunya akan melakukan wait and see dulu ya, karena menunggu sampai harga itu stabil, melihat gambaran geopolitik luar negeri yang stabil juga, kemudian melihat tanah air kita yang kemudian kondusif ya, baru mereka melakukan investasi secara gencar lagi. Anda tadi katakan bahwa emas dan juga properti ini menjadi salah satu tujuan investor begitu ya. Kenapa untuk emas dan properti? Pertama, memang itu merupakan investasi tradisional ya. Dari dulu sampai sekarang emas dan properti itu masih menjadi tujuan target. Pertama karena familiar, gampang dan mudah dicari, tidak perlu menggunakan birokrasi ya. Hanya dengan memiliki modal, seperti itu ya. Jadi gampang sekali, orang awam pun bisa melakukan investasi tersebut. Jadi mereka tentunya tidak terkait atau tidak langsung berimbas dari pelemahan rupiah tersebut. Bicara mengenai emas, kita juga tahu ada emas batangan, kemudian juga emas perhiasan. Apa yang menarik begitu? Yang paling tidak misalnya kita ingin investasi untuk jangka panjang atau medium atau dalam jangka pendek, sebaiknya kita mengoleksi yang jenis apa nih untuk emasnya sendiri? Kedua-duanya sebenarnya cukup bagus ya. Cuman kan ada masyarakat tertentu yang hanya mampu membeli di sektor perhiasan, ya, yang dalam kapasitas kecil ya. Kemudian mereka membeli perhiasan. Kalau untuk yang profesional mungkinnya yang akan lebih besar lagi, mungkin yang logam mulia yang dalam bentuk emas batangan. Dan itu sangat cukup beresiko juga karena besar ya, mungkin ya batangannya itu ya 1 kilo atau 2 kilo ya, mungkin dia harus mencari tempat yang lebih aman gitu. Kemungkinan itu yang menjadi perbedaan antara investasi di emas batangan maupun di emas perhiasan ya. Dari sisi harganya seperti apa kira-kira? Fluktuasinya sendiri di masyarakat sana. Betul. Kalau di emas perhiasan lebih terjangkau karena kan ada di situ tercantum beberapa karat ya. Ada yang 70%, ada yang 90%, ada yang logam mulia. Kalau logam mulia, kalau emas batangan itu pasti logam mulia. 99% sekian ya. Nah, itu yang dari harganya pun pasti berbeda dan akan mahal. Nah, di situ. Kalau di emas perhiasan dengan uang tertentu mungkin bisa hanya yang membeli 60%, 40%, tapi sudah mendapatkan emas sebagai investasi. Kalau tadi dari sisi emas, kalau properti, seperti apa Pak kondisinya saat ini? Properti saat ini juga sedang booming ya, jadi tidak terkait dengan tidak menghiraukan rupiah melemah atau rupiah menguat ya. Berapapun nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya. Nyatanya harga tanah sampai sekarang naik terus, ya kan? Sektor properti juga terus mengalami peningkatan. Harga saham di sektor properti juga terus meningkat. Nah, itu yang menjadi daya beli masyarakat makin meningkat ya, karena melihat harga tanah itu terus meningkat terus ya kan, setiap tahun. Bahkan
peningkatan atau nilai benefit dari harga tanah itu bisa melebihi harga benefit dari harga emas dalam setahun. Oke, luar biasa begitu ya kalau kita lihat peningkatan harga tanahnya. Dan ini sebenarnya sudah di atas kewajaran kah kalau menurut Anda melihat untuk kita masuk ke investasi misalnya properti saat ini? Iya. Kalau properti dari dulu itu memang banyak diminati ya. Jadi kapanpun, walaupun saat ini sedang diselenggarakan pilihan presiden atau segala macam ya, tetap akan diminati. Tetap akan diminati begitu sampai kapan? Kembali lagi kepada nilai rupiah. Ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan, bahkan sampai dengan 12.000. Menurut Anda, apakah memang yang menyebabkan untuk pelemahan rupiah ini sendiri? Ya, faktornya banyak sekali ya. Kalau dari dalam negeri, itu defisit neraca perdagangan yang kayak membengkak, karena impor bahan bakar minyak yang sangat tinggi, sehingga itu membuat nilai tukar menjadi melemah. Itu dari faktor luar negeri, eksternalnya juga dampak dari penguatan dolar ya, akibat dari krisis geopolitik di luar negeri yang menyebabkan minat safe haven juga meningkat, dolar meningkat, menguat sehingga rupiah terus mengalami keterpurukan. Investasi jenis apa nih Pak yang terkena dampak dari pelemahan rupiah? Kalau kita melihat secara kasat nyata ya, pelemahan rumah itu berdampak pada sektor pasar modal, pasar keuangan, instrumen-instrumen keuangan, ya, dan termasuk ke dalam surat utang negara. Ya, gitu. Kalau kita lihat pasar saham, indeks harga saham gabungan, pasca pelemahan rupiah mengalami penurunan sampai sekarang ya. Tapi sempat mencapai 5.000, sejak dari angka 5.000 terus mendekati sampai bawah sekarang. Iya. Baik, Pak Daru, ini semakin menarik begitu, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Kita akan bahas nanti strategi investasi apa yang begitu harus dilakukan investor terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau tadi ada dua yang tidak terlalu berpengaruh, emas dan properti, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik, tetap di Power Breakfast. Pemirsa, masih membahas mengenai investasi di tengah pelemahan rupiah bersama narasumber kami Bapak Daru Wibisono, beliau adalah senior research dan analis Monex Invest Indo Futures. Oke, baik, ini menarik sekali berbicara mengenai investasi di tengah pelemahan rupiah begitu ya, dan banyak investasi, ada beberapa jenis investasi yang memang terpengaruh gitu ya terhadap pelemahan rupiah. Nah, untuk strateginya nih Pak sendiri untuk para investor yang memang mempunyai jenis investasi yang terpengaruh terhadap pelemahan rupiah apa? Kalau bagi masyarakat umum, strateginya adalah mereka biasanya melakukan diversifikasi terhadap investasi itu. Mungkin tidak hanya di properti, mungkin tidak hanya emas, mungkin ke konsumen, produk-produk konsumen atau sektor lainnya. Sementara kalau yang masyarakat yang lebih profesional, mungkin akan bersikap wait and see. Iya, karena kita melihat indeks harga saham gabungan sedang menurun, rupiah makin terpuruk. Terus tahun ini kita digelar perhelatan pilihan presiden. Nah, seraya itu mereka juga pasti akan melihat nanti calon mana yang akan menjadi the real presidennya, gitu ya kan. Sehingga nanti akan melihat kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh para kandidat tersebut. Oke, tapi tengah pelemahan rupiah ini kadang justru memberikan keuntungan untuk investor di sektor komoditas. Begitu ya Pak ya. Ini bahkan menjadi kesempatan. Jadi ini mungkin menjadi kesempatan untuk para investor untuk menanamkan investasinya di sektor komoditas. Seperti itu Pak. Kalau Anda melihatnya seperti apa kira-kira Pak Daru? Apakah memang tadi komoditas, kemudian tadi juga ada properti, ada emas juga, ini menjadi salah satu alternatif investasi lah saat ini? Kalau kita melihat dari sektor komoditas, kan komoditas tidak hanya emas, kan? Ada perak, kemudian ada tembaga. Memang harga dunia, harga tembaga dunia, harga silver, kemudian harga komoditas lainnya itu memang cukup mengalami peningkatan. Bahkan harga CPO juga kembali meningkat gitu. Nah, ini juga cukup menarik. Jadi mungkin menjadi alternatif diversifikasi investasi ya. Kalau kita melihat bisa ke sektor komoditas yang lebih cukup menguntungkan, yang tidak terlalu berdampak negatif dari pelemahan rupiah. Baik. Currency sendiri seperti apa kalau Anda menilai terkait dengan pelemahan rupiah? Apakah sebaiknya kita tinggalkan dulu bagi para investor yang sudah memegang dolar ataupun rupiah dalam jumlah besar begitu kalau kita lihat? Sepertinya kebanyakan masyarakat akan lebih wait and see, itu memegang ya, lebih di hold dulu ya. Hold dulu ya, karena mereka melihat kondisi ini bersifat sementara, ya kan. Kalau kita kembali ke dalam negeri ya, dengan kondusifnya pesta demokrasinya demokrasi ini tentunya akan mereka cenderung untuk menahan dulu, kemudian untuk agresif setelah pilpres tadi ya. Sudah tahu, sudah mengerti ya kan,
apa tujuan dari para presiden nanti ya, kemudian tahu kebijakan-kebijakannya, dan ini akan lebih agresif lagi untuk melakukan investasi selanjutnya. Oke, baik. Berbicara di tengah pelemahan rupiah begitu ya, untuk para investor juga Anda katakan bahwa lebih wait and see begitu ya, dan juga ini seperti tadi dikatakan bahwa ini juga kita lagi di tahun politik, ada pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi untuk pemilihan presiden. Nah, apa sebenarnya pengaruh tidak sih terhadap investor untuk melakukan investasi di tengah politik seperti ini, kondisi politik seperti ini? Efek psikologis dari kondisi tersebut ya, terutama dari pelemahan rupiah tentu ada ya. Kita melihat efeknya tersebut pasti kekhawatiran. Kekhawatiran kalau misalkan produk-produknya harga jualnya akan meningkat, ya kan, ongkos produksinya akan meningkat, kemudian inflasi, ya itu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Faktor-faktor tersebut itu pasti mempengaruhi, sehingga orang secara psikologis pasti cenderung untuk menahan dulu, wait and see dulu, atau bahkan ada yang sedikit mengeluarkan sisa investasinya kemudian untuk dilakukan investasi ke tempat lain. Ya, bagi tipikal trader sejati begitu yang memanfaatkan fluktuasi. Nah, Anda menilai ini apakah bisa dijadikan momentum begitu, peluang bagi mereka yang senang begitu melakukan trading, khususnya mungkin di Bursa Efek Indonesia atau di ISG kita? Oh pasti, soalnya para profesional juga pasti mengerti ya nilai bullish atau nilai bearishnya kemudian ya, seperti indeks harga saham gabungan mereka saat menurun mereka melakukan profit taking tentunya, dan itu sangat menguntungkan. Jadi makanya kalau di bursa ya itu kan two ways opportunity. Jadi di saat naik kita bisa beli, di saat harga tinggi dan menurun kita bisa jual. Nah itu yang kemungkinan selalu dicermati oleh para trader sejati yang Anda katakan tadi, ya kan. Kemudian para investor lain juga pasti mencermati produk-produk lain yang sekarang nilainya sedang menurun. Berbicara juga. Betul, itu dari IHSG ya. Betul. Ini juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah nih Pak, terhadap investor sendiri, dukungan dari pemerintah ini seperti apa sejauh ini? Dari dulu sejak awal tahun ya, pemerintah selalu mendukung kebijakan-kebijakan di sektor investasi ya. Misalnya melonggarkan kebijakan untuk melalui birokrasinya, ya kan, supaya investasi itu lebih meningkat. Kemudian yang paling penting adalah kebijakan investasi yang datangnya dari luar negeri, ya kan, itu selalu dilonggarkan. Mungkin nilai pajaknya yang diturunkan seperti itu, sehingga investasi itu makin deras datang dari luar negeri. Kita lihat aja untuk kuartal pertama ya, foreign direct investment ya, kuartal pertama tahun ini ya, itu mencapai 72 triliun. Bayangkan, lebih tinggi daripada kuartal ketiga tahun 2013 yang sebesar 71,2 triliun. Jadi ada pertumbuhan realisasi investasi sebesar 14,6%. Nah, itu yang tertinggi dalam sepanjang sejarah Indonesia itu investasi itu. Berarti masih menarik lah paling kita ya. Dan pemerintah masih yakin di kuartal 2 ini nanti akan meningkat sebesar 15%. Nah, asumsi seperti itu yang menjadi daya tarik para investor. Jadi masih mau melakukan investasinya di dalam negeri, terutama luar negeri, pasti akan melirik tanah air kita yang kondusif, terutama ya. Kemudian kebijakan makronya yang cukup mumpuni, fundamental yang mulai membaik. Nah, itu yang menjadi alternatif para investor khususnya luar negeri akan selalu mengincar investasi di dalam negeri. Itu bagi investor asing. Bagaimana dengan investor lokal sendiri? Di kondisi saat ini, lah banyak sekali investor asing yang masuk ke Indonesia, sementara bagi investor lokal mungkin masih mencari-cari peluang, mencari-cari celah begitu. Apakah tidak bisa dimanfaatkan momentum, mungkin karena keterbatasan dana juga, atau ada alasan apa begitu kalau Anda melihatnya? Masyarakat Indonesia ini selalu mencari yang gampang, yang sudah familiar. Jadi investasi-investasi yang seperti sektor real itu pasti akan terus diburu ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, fundamental yang kian bagus ya, gitu. Kemudian kalau yang lebih profesional mungkin akan lebih berhati-hati, karena sekarang banyak kebijakan pemerintah yang memperketat penyelenggara investasi, ya kan? Karena dikhawatirkan nanti penyelenggara investasi tersebut memberikan kekurangan ya, atau bahkan merugikan bagi masyarakat. Itu yang akan selalu dipantau oleh pemerintah, dalam hal ini pasar modal ya. Oke, baik. Sejauh ini juga apa yang menjadi tantangan untuk para investor sendiri, melihat dengan pelemahan rupiah, kondisi politik dan segala macam, apa yang menjadi tantangannya? Ya, paling tidak masyarakat maupun investor menginginkan kondisi negara yang kondusif ya, kebijakan pemerintah yang lebih luas lagi, lebih longgar lagi ya. Bagaimanapun itu untuk mempermudah cara kita untuk berinvestasi ya. Mungkin
masyarakat bawah mungkin ingin juga investasi di bursa saham, ingin di instrumen keuangan, ya, di pasar modal maupun di obligasi. Cuman kan kadang-kadang caranya ya, dan birokrasinya yang agak menyulitkan gitu kan. Birokrasinya, betul. Kan. Kaitannya juga mungkin persyaratan ya, bagaimana berinvestasi di tadi IHSG, di indeks kita, kemudian juga obligasi ya, karena persyaratan, kemudian dananya juga tidak sedikit yang mereka keluarkan. Ya, Pak Daru, ini semakin menarik, kita masih ada satu segmen nanti, begitu ke depan kita akan bahas strategi apa saja begitu ya, mencermati juga dengan kondisi pelemahan rupiah, kondisi global juga yang masih belum stabil, akan kita bahas di segmen berikutnya, kita harus juga dulu. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, Power Breakfast akan segera kembali. Saya jeda berikut ini. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir sesi talkshow dan masih ditemani oleh Bapak Daru Bisono. Beliau adalah Senior Research and Analyst dari Monex Invest in the Futures. Baik, Pak Daru, kita bicara mengenai strategi begitu. Tadi sudah kita bahas dari segmen sebelumnya begitu, bahwa yang paling menarik masih di sektor properti, kemudian juga ada emas. Nah, menyikapi dengan kondisi pelemahan rupiah yang tidak terlalu berdampak terhadap kedua jenis instrumen ini begitu ya, Pak Daru, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan begitu? Mungkin semacam informasi lah kepada ya pemirsa di rumah, apa-apa saja yang harus mereka lakukan menyikapi kondisi ini dengan investasi tadi, properti dan emas. Apakah harus saat ini saja kita masuk begitu, atau mungkin masih juga kita melihat nanti perkembangannya ke depan? Baik, kalau yang sudah memiliki kedua investasi tersebut ya memang ada baiknya di hold ya. Artinya sampai harga tertentu baru melakukan profit taking ya, atau menjual atau bagaimana. Tapi kalau kita melihat secara umum ya, disiplin untuk melakukan investasi itu memang perlu. Disiplin ya. Kalau di awal investasi kita akan melakukan pengembalian keuntungan itu setahun misalnya, ya harus dilakukan selama setahun. Pada tahun itu ya, kalau mau mainnya 1 bulan, ya di 1 bulan itu harus dilakukan ambil untung seperti itu ya. Sementara kalau kita melihat yang lebih profesional seperti di bursa saham, di instrumen keuangan, ya menyikapinya kita strateginya kalau sudah melakukan profit taking, ya kita mencari harga-harga tertentu yang cukup kondusif, yang cukup aman untuk melakukan kita beli lagi. Berarti ini mesti melihat peluang begitu ya? Betul ya. Jangan menyikapinya kita secara teknikal juga kita melihatnya. Terus kemudian kita melihat dari sisi fundamental, proyeksi ekonomi ke depan, juga melihat kondisi yang lebih mumpuni untuk saat ini ya, seperti data-data Amerika, kemudian data-data dari luar negeri, itu juga kita ambil sebagai masukan seperti itu. Berarti banyak hal yang harus kita cermati begitu ya pada saat kita menentukan investasi apa yang akan kita lakukan. Nah, bicara mengenai obligasi yang belum kita singgung dari tadi, mungkin surat utang negara begitu. Apakah ini menjadi bagian yang menarik begitu, atau sebaiknya kita lupakan dulu ini, Pak? Ya, cukup mencengangkan ya, dari informasi yang kami dapat dari BKPM itu pada saat pasca pelemahan rupiah bulan terutama dari pertengahan bulan Mei, itu justru terjadi lonjakan investasi yang targetnya ke surat berharga negara atau surat utang negara, obligasi yang bertenor 10 tahun ya. Itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan peningkatan pada kuartal pertama di tahun ini. Itu yang cukup menarik, yang itu sempat membingungkan karena itu pasti berkaitan dengan suku bunga. Sementara inflasi yang cukup tinggi di negara kita ya, ini akan memberikan dampak ke suku bunga yang tinggi juga. Jadi sehingga ini akan menarik lagi bagi investor untuk menanamkan modalnya di surat utang negara tersebut ya, seperti obligasi. Lokal atau asing, Pak? Lebih biasanya dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih banyak diminati. Baik. Kalau menurut Anda untuk obligasi sendiri memang menarik apa sih, Pak? Ya, kalau kita melihat iklim investasinya dibanding dengan tahun 2013, itu di kuartal pertama saja sudah mencapai 72,56 triliun. Itu cukup meningkat signifikan ya. Sementara 2 bulan terakhir saja, terhitung dari April dan bulan Mei, itu peningkatannya ada lonjakan sebesar 56,65. Jadi lebih tinggi, hampir lebih tinggi dengan kondisi kenaikan dari awal tahun. Nah, itu yang cukup menarik ya. Ini sempat terjadi booming juga untuk sektor obligasi ini. Apa yang bisa dikoleksi, Pak, terkait dengan surat utang negara ini?
Selain surat utang negara? Iya, enggak, di surat utang negara yang bisa kita masuki saat ini mungkin terkait Yang bertenor 10 tahun yang banyak diminati. tenor 10 tahun. 10 tahun. Oke, masih tersedia di pasar kira-kira? Masih banyak, bahkan pemerintah sendiri oversubscribe ya. Oversubscribe, baik. Artinya pemerintah menyediakan waktu itu sekitar 8 triliun. Ternyata penawaran secara umum permintaan dari masyarakat hingga mencapai 12,7 triliun. Itu yang terjadi untuk saat ini. Baik, Oke, baik. Untuk juga berbicara mengenai masyarakat di Indonesia begitu ya, apakah sudah banyak yang berminat untuk melakukan investasi? Kalau Anda melihat seperti apa ini dari minat masyarakat Indonesia sendiri? Untuk investasi di obligasi. Kalau iklim investasinya kita lihat masih minim ya. Pertama karena masyarakat masih kurang mengerti, kurang paham mengenai obligasi. Terus kalau kita mau investasi carinya kemana, itu masih belum familiar gitu, masih belum mudah gitu. Nah, jadi hanya kalangan tertentu saja, kalangan profesional yang mengerti atau paham masalah investasi di surat utang negara, pasar modal maupun di instrumen keuangan lainnya. Seperti Ini ujung-ujungnya adalah nanti sosialisasi begitu ya, edukasi juga kepada masyarakat. Nah, kalau Anda menilai mungkin tadi kita sudah bahas sekali banyak tips dan triknya kira-kira yang bisa Anda berikan begitu kepada investor di rumah. Apa sih menyikapi kondisi saat ini lah dengan tengah fluktuasinya, kemudian tekanan terhadap harga jual rupiah juga, kemudian tadi Anda katakan terjadi booming juga masih di sektor properti. Nah, kondisi-kondisi ini apa yang perlu kita cermati sehingga tidak salah langkah begitu pada saat kita mengambil investasi? Ya, pertama kalau kita ingin investasi ya, kita lakukan investasi yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu ya seperti yang sudah familiar di telinga kita seperti emas, kemudian properti maupun tanah. Selain itu kita juga memperhatikan kondisi dari perekonomian Indonesia. Juga rencana-rencana yang akan datang yang akan diselenggarakan oleh calon presiden kita. Kebijakan-kebijakan apa yang akan nanti diberikan itu juga harus kita cermati. Paling tidak kita membaca koran ya, membuka internet ya untuk mencari informasi ya seperti itu. Jadi kita tahu kalau strateginya saat ini, kalau bagi yang sudah memiliki investasi tersebut, ya seperti dikatakan tadi, kita hold dulu, ya kan, wait and see, agresif setelah kalau tercapai sebuah suasana yang kondusif, yang aman bagi kita sendiri untuk melakukan profit taking. Kemudian kalau yang masih awam, yang masih ingin belajar, ya tadi sebaiknya untuk mencari informasi investasi apa yang lebih cocok gitu kan. Tentunya disesuaikan dengan margin mereka. Misalkan kalau yang masih muda, masih awam ya bisa ke sektor real, misalnya ke consumer product ya kan, itu masih cukup baik bagi kalangan pengusaha muda ya, seperti franchise seperti itu masih mudah itu ya kan. Kalau yang mungkin yang sudah lebih berani dan mengambil resiko, artinya ya kembali ke emas atau ke properti tadi. Oke, baik. Tapi terkadang para investor ini memiliki ketakutan begitu, yang baru-baru khususnya, dengan melihat berbagai sedikit goncangan sedikit aja sudah langsung takut shock begitu, shock begitu ya. Ngelihat harganya langsung jatuh. Apakah ini begitu. memang juga berbicara mengenai mental para investor yang harus dibangun begitu ya? Bagaimana menurut Anda? Ya betul, secara psikologis manusia itu kan pasti juga memiliki efek-efek daya tertentu ya, sehingga kadang-kadang kita takut ya untuk melakukan investasi karena dengan modal pas-pasan sedemikian rupa mungkin akan takut kalau nanti terjadi sesuatu ya kan, itu pasti ada. Tapi kalau kita melihat belajar dulu ya kan, kita melihat memperbanyak informasi kemudian ya, itu kemungkinan akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih positif lagi ya, mengenai daya pandang mereka terhadap investasi. Jadi dengan sendirinya nanti mereka akan lebih pintar memilih investasi mana yang lebih cocok, yang sesuai dengan kantong kita, kemudian pengambilan keuntungannya berapa lama itu akan dengan sendirinya akan terjadi. Baik, berarti intinya adalah banyak membaca, kemudian banyak menyerap informasi ya tentang jenis-jenis investasi yang akan kita tuju begitu ya Pak Daru. Sayang sekali waktunya terbatas, begitu terima kasih atas kehadiran Anda di acara kami Pak Daru. Sukses untuk Anda. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Bapak Daru Wibisono, beliau adalah Senior Research and Analyst mengenai investasi di tengah pelemahan rupiah.